Masuk pada penjelasan yang pertama terkait dengan rambu-rambu pembelajaran menulis. Pengertian dari rambu-rambu pembelajaran menulis. Rambu-rambu pembelajaran menulis adalah pedoman atau aturan instruksional yang menjadi acuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran menulis. Pembahasan yang berikut yaitu tujuan rambu-rambu pembelajaran menulis. Yang pertama, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi, rambu-rambu pembelajaran menulis itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta karakteristik dari para peserta didik. Kemudian yang kedua, mengarahkan siswa untuk mampu menulis berbagai jenis teks, seperti laporan peristiwa, esai, narasi, dan karangan berdasarkan pokok pikiran. Jadi, rambu-rambu pembelajaran menulis itu mengarahkan siswa agar dapat menulis teks sederhana berdasarkan dengan pokok pikiran mereka. Kemudian yang berikut, meningkatkan kompetensi literasi produktif siswa, yaitu kemampuan menulis yang kreatif dan komunikatif. Jadi melalui rambu-rambu pembelajaran menulis itu, siswa dapat meningkatkan kompetensi literasi mereka dari mereka menulis secara kreatif dan juga komunikatif. Kemudian yang berikut ada menjamin penilaian yang menyeluruh dan otentik terhadap kemampuan menulis siswa. Jadi rambu-rambu pembelajaran menulis akan menilai secara otentik berdasarkan kemampuan menulis dari para siswa. Kemudian yang berikut ada pentingnya rambu-rambu dalam pembelajaran menulis. Yang pertama ada menulis adalah alat komunikasi. Jadi melalui menulis, peserta didik atau orang yang menulis itu dapat berkomunikasi melalui teks. Kemudian yang berikut, proses menulis itu bertahap. Jadi proses menulis itu bukan sekedar langsung pada bisa menulis, tetapi ada proses-proses yang perlu dilalui terlebih dahulu. Kemudian yang berikut ada dimulai dari hal sederhana. Jadi menulis itu dimulai dari hal-hal sederhana kemudian pada hal-hal yang kompleks. Yang berikut ada pembelajaran bersifat kontekstual. Jadi rambu-rambu pembelajaran menulis itu sangat penting karena dia bersifat kontekstual atau yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang berikut ada terpadu dengan keterampilan bahasa lain. Jadi melalui rambu-rambu pembelajaran menulis dapat dipadukan dengan bahasa asing. Yang berikut ada memberi ruang untuk kreativitas. Melalui rambu-rambu pembelajaran menulis, siswa dapat berkreativitas melalui tulisan mereka. Yang berikut ada latihan rutin dan berkesinambungan. Kemudian yang berikut ada guru sebagai pembimbing bukan penentu isi. Jadi ketika peserta didik menulis itu, guru bukan yang menentukan isi dari apa yang ditulis oleh siswa, tetapi guru itu hanya sebagai pembimbing dalam membimbing peserta didik agar menulis sesuai dengan kaidah penulisan. Kemudian yang berikut ada penilaian disesuaikan dengan jenis tugas menulis. Dan yang terakhir menggunakan berbagai sumber dan media. Jadi sumber dan juga media dari luar atau sumber dan media yang lain itu dapat menjadi hal penting dalam rambu-rambu pembelajaran menulis. Kemudian ada unsur-unsur rambu-rambu pembelajaran menulis. Yang pertama ada pemilihan materi. Jadi pemilihan materi itu harus sesuai dengan rambu-rambu pembelajaran menulis. Kemudian yang kedua ada urutan penyajian. Dan yang berikut yang ketiga metode pembelajaran. Dan yang keempat penilaian harus holistik. Dan yang terakhir atau yang kelima pengembangan literasi. Jadi melalui jadi unsur-unsur yang terkandung dalam rambu-rambu pembelajaran menulis itu dapat mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Pembahasan yang berikut yaitu metode dan strategi efektif dalam pembelajaran menulis. Yang saya akan jelaskan ini ada
3 hal, yaitu yang pertama ada model, yang kedua strategi, dan yang ketiga lagi ada model. Model yang pertama yaitu think, talk, write. Jadi siswa diajak berpikir, berdiskusi, lalu menulis, sehingga proses menulis itu menjadi lebih bermakna dan terstruktur. Kemudian strategi, yang kedua ini strategi pemodelan. Jadi guru itu memberikan contoh kepada siswa untuk dijadikan sebagai acuan dalam hal menulis. Agar peserta didik itu langsung melihat contoh nyata agar mereka dapat mengikutinya. Kemudian model yang ketiga yaitu model Tandur. Nah, pendekatan ini menekankan pada keterampilan menulis narasi dengan cara menanamkan ide secara bertahap dan berulang. Jadi model ini nih dia secara bertahap dilakukan dan juga secara berulang atau terus-menerus agar peserta didik itu dapat belajar dengan optimal dalam hal pembelajaran menulis tersebut. Kemudian ada penilaian dan juga pembelajaran menulis. Nah, dalam pembelajaran menulis tentu harus ada yang namanya penilaian. Yang pertama di sini dilakukan sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya di akhir. Jadi guru itu menilai proses pembelajaran menulis itu bukan hanya di akhir, tetapi dalam proses pembelajaran menulis yang dilakukan oleh peserta didik itu guru harus menilai. Kemudian yang berikut ada menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, penugasan harian, dan observasi kemampuan menulis siswa. Kemudian yang berikut ada menilai kualitas produk tulisan dan proses pembelajaran, termaksud kreativitas dan kemampuan menyampaikan ide dari peserta didik. Kemudian ada tantangan dan pertimbangan dalam menyusun rambu-rambu. Jadi perlu kita melihat tantangan yang akan dihadapi dan juga pertimbangan atau hal apa yang perlu kita lakukan. Ada yang pertama, pemilihan bahan ajar yang tepat dan bervariasi sangat penting agar pembelajaran tidak monoton dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi guru perlu memilih bahan ajar yang sesuai dan tepat agar pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian yang kedua ada guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Jadi guru harus memakai metode-metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari setiap siswa atau peserta didik dan juga tidak keluar dari konteks pembelajaran. Dan yang ketiga di sini ada perlu adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan rambu-rambu yang diterapkan efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa. Jadi harus ada pemantauan secara ekstra dan juga evaluasi yang berkelanjutan dari seorang guru. Pembahasan yang berikut yaitu pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar. Menulis adalah keterampilan produktif yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Keterampilan ini membantu siswa menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara tertulis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Tadi ada pun metode dan model pembelajaran efektif. Yang pertama itu ada model clustering, yang kedua ada model critical thinking, yang ketiga ada metode edutainment, dan yang keempat ada four square writing technique. Dari model dan metode tadi, ada pun jenis teks dalam pembelajaran menulis, yaitu yang pertama ada puisi. Kalau puisi ini terkait dengan model clustering tadi, yang pertama. Di sini melatih kreativitas dan juga ekspresi. Kemudian yang kedua ada narasi. Di sini mengembangkan kemampuan bercerita dengan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Kemudian ada teks prosedur, mengajarkan langkah-langkah atau instruksi dengan metode edutainment. Kemudian yang berikut ada teks deskriptif. Di sini mengasah kemampuan menggambarkan objek atau situasi dengan FSWT atau Four Square Writing Technique dari model atau metode yang paling terakhir ini. Dan yang berikut ada teks resensi dan laporan praktikum. Di sini mengembangkan keterampilan menulis teks ilmiah dan juga evaluatif. Ada faktor pendukung keberhasilan pembelajaran menulis. Tentu pasti ada faktor-faktor
yang mendukung keberhasilan pembelajaran menulis tersebut, yaitu yang pertama ada media pembelajaran yang menarik. Jadi menggunakan media yang variatif dan menarik dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian ada strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, guru perlu memilih strategi yang tepat agar siswa itu termotivasi dan dapat mengikuti pembelajaran menulis secara efektif. Dan yang ketiga atau terakhir itu penyesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan siswa agar proses belajar itu berjalan secara optimal. Yang ketiga, tentang ruang lingkup pembelajaran di SD. Mengenai ruang lingkup pembelajaran menulis di SD, mencakup aspek teknis maupun kreatif. Pembelajaran menulis di SD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide, informasi, perasaan mereka secara tertulis dengan menggunakan bahasa yang tepat dan kreatif. Adapun beberapa ruang lingkup pembelajaran di SD, yang pertama menulis teks deskriptif, yang dimana di dalam pembelajaran ini siswa dilatih untuk menulis deskripsi dengan memperhatikan ciri-ciri yang sedang dijelaskan seperti warna, bentuk, ukuran, dan suasana. Tujuannya untuk siswa dapat menggambarkan suatu objek, tempat, atau perasaan dengan detail yang jelas sehingga pembaca bisa membayangkan apa yang sedang digambarkan. Contoh seperti pemandangan di taman atau tempat favorit di sekolah. Baik, yang kedua tentang menulis teks narasi. Dalam teks narasi, siswa diajarkan bagaimana mengatur alur cerita, mengembangkan karakter, dan menentukan latar dan tempat. Tujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam menceritakan sebuah cerita atau peristiwa yang terstruktur dengan urutan kejadian yang jelas dan menyenangkan. Contoh seperti cerita pendek tentang liburan di pantai atau petualangan bersama teman-teman. Baik, yang ketiga tentang menulis teks argumentasi. Pada tahap ini, siswa belajar untuk menyampaikan pendapat yang didukung oleh alasan yang kuat dan jelas. Mereka diajarkan untuk menyusun argumen dengan logis, serta menggunakan bukti atau contoh yang memperkuat pendapat mereka. Tujuannya agar siswa dilatih dalam mengemukakan pendapat atau argumen yang didasarkan pada alasan yang rasional dan dapat ditemukan oleh pembaca. Contoh seperti menulis dapat tentang apakah sekolah harus menggunakan seragam atau mengapa kita harus mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat tentang menulis puisi. Siswa belajar bermain dengan kata-kata yang memiliki makna ganda dan menciptakan gambar mental yang kuat melalui imajinasi mereka. Pembelajaran ini membantu siswa mengembangkan kepekaan terhadap bahasa dan perasaan mereka. Tujuannya untuk menumbuhkan kreativitas dan ekspresi pribadi siswa melalui bahasa yang berirama, indah, dan penuh makna. Contoh seperti perasaan atau keluarga yang menggunakan rima dan ritme tertentu. Yang kelima tentang menulis dengan teknik yang benar. Menulis dengan teknik yang benar sangat penting untuk memastikan tulisan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Dalam tahap ini, siswa dilatih untuk mengembangkan tanda baca dengan tepat, memisahkan kalimat dengan benar, dan memastikan ejaan yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan teknis siswa dalam menulis seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, ejaan, dan tata bahasa yang benar. Yang keenam, tentang menulis dalam berbagai media. Dalam dunia yang semakin digital, penting bagi siswa bisa menulis dalam format yang beragam seperti artikel, laporan untuk
majalah sekolah, atau konten atau media sosial pembelajaran ini membantu siswa memahami cara menulis sesuai dengan media yang digunakan. Tujuannya untuk siswa dapat berbagai media penulisan, baik media cetak maupun digital. Yang ketujuh, tentang meningkatkan kreativitas dan ekspresi pribadi. Pembelajaran ini memberikan ruang bagi siswa untuk berimajinasi dan menulis tanpa batasan, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas. Ini juga membantu mereka dalam mengembangkan gaya menulis mereka sendiri yang lebih personal dan reflektif. Tujuannya untuk mendorong siswa mengembangkan suara unik mereka dalam menulis dan mengekspresikan perasaan serta ide mereka secara bebas. Contoh, menulis cerita fiksi imajinatif, puisi ekspresif tentang perasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan dalam pembelajaran menulis dan peluangnya. Yang pertama, permasalahan dalam pembelajaran menulis. Nah, berbagai jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa saat menulis, yaitu ada beberapa aspek yang cukup beragam. Yang pertama, masalah terdapat pada ukuran dan bentuk huruf yang tidak konsisten atau tidak seimbang, sehingga tulisan menjadi kurang rapi dan sulit dibaca. Selain itu, seringkali siswa menulis di luar batas garis yang seharusnya menjadi panduan pada buku tulis karena kurang memperhatikan alur garis dari buku tersebut. Nah, tidak hanya itu, ada pula kecenderungan siswa untuk menyelesaikan tugas menulisnya dengan cepat tanpa memperhatikan ketelitian yang menyebabkan tulisan menjadi terburu-buru dan memiliki banyak kesalahan. Dalam situasi seperti ini, siswa kerap kurang berhati-hati sehingga beberapa huruf dalam sebuah kata bisa saja tertinggal atau tidak ditulis sama sekali. Hal ini biasanya terjadi karena mereka tidak fokus dan terburu-buru saat menulis, sehingga tidak menyadari kekurangan dari tulisan tersebut. Kesalahan dalam penulisan huruf ini tidak hanya sekedar kekeliruan biasa, namun juga dapat berakibat pada perubahan dari arti kata yang ditulis, sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak sesuai atau bahkan membingungkan. Selain masalah kecepatan dan ketelitian, ada juga siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis dengan lancar karena keterlambatan dalam perkembangan keterampilan motorik halus mereka. Nah, kondisi ini membuat proses menulis menjadi lambat dan membutuhkan waktu lebih banyak sehingga berdampak pada kinerja dan hasil belajar menulis mereka secara keseluruhan. Yang kedua, peluang dalam permasalahan pembelajaran menulis. Nah, peluang pembelajaran menulis bagi siswa di tingkat sekolah dasar sangat beragam dan semakin terbuka lebar, terutama berkat kemajuan teknologi dan perkembangan metode pembelajaran yang inovatif. Salah satu peluang utama yang dapat dimanfaatkan adalah penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Teknologi ini mampu mempercepat proses pembelajaran menulis serta mempermudah siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka, karena menyediakan berbagai alat dan sumber yang interaktif serta mudah diakses. Selain itu, pemanfaatan platform media berbasis teks juga menawarkan kesempatan besar bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis dan komunikasi mereka secara lebih luas, bahkan hingga tingkat global. Melalui platform ini, siswa dapat berinteraksi dan berbagi hasil tulisan dengan teman-teman dari berbagai tempat sehingga memperluas wawasan dan kemampuan berbahasa mereka. Lebih jauh lagi, kecerdasan buatan dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran menulis, seperti kendala bahasa dan masalah dalam penerjemahan. Dengan dukungan AI, siswa dapat lebih mudah memahami materi dalam bahasa yang berbeda dan berkomunikasi dengan lebih efektif, sehingga minat dan motivasi mereka dalam menulis dapat menjangkau cakupan yang lebih luas dan beragam. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan kompetensi menulis yang komprehensif dalam era digital saat ini.